Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Anda masih ingat halaman berapa? 46 yang terakhir ya. Sekarang kita masuk ke halaman 47. Judul bukunya apa, masih ingat? Prinsip Hidupku. Masya Allah. Ini karena efek dari libur yang terlalu lama, saya khawatir lupa siapa nama pengisinya. Baik, kita langsung buka halaman 47. Jangan tinggalkan sunnah yang rutin. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita aneka amalan. Ada yang diilustrasikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab seperti apa, Pak? Ada yang masih ingat? Ibarat sebuah bangunan, rukun Islam itu seperti tiang, sedangkan amal wajib yang lain seperti tembok, dan amalan sunnah seperti perabotan. Maka selama orang komitmen dengan rukun Islam, tiang itu akan tegak berdiri dengan baik, sehingga atapnya tidak roboh. Ketika seorang muslim melaksanakan kewajiban, maka tembok-tembok kanan kirinya terbangun dengan baik, sehingga dia terhalangi dengan air hujan, angin, cuaca dingin atau panas. Saat dia melakukan amal sunnah, maka aneka perabotan mengisi rumahnya. Karena itu, dengan merutinkan amal sunnah, seorang hamba sama dengan menghias Islam yang ada pada dirinya. Di samping itu, orang yang melakukan amal sunnah nanti akan berstatus sebagai ahli. Dan ketika dia berstatus sebagai ahli, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan keahlian amalnya. Kita lihat di sini. Untuk bisa disebut sebagai ahli salat atau ahli puasa, seseorang harus rajin melakukannya. Jika hanya melakukan sesekali, tentu saja belum bisa disebut sebagai ahlinya. Ketika seseorang telah menjadi ahli di bidang amal tertentu, berarti ada amal yang bisa dia jadikan andalan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sediakan surga dengan pintu yang memiliki nama sesuai dengan nama amal. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu Ar-Rayyan. Untuk siapa pintu Ar-Rayyan? Orang yang ahli puasa. Ada pintu jihad, dan ada pintu-pintu yang lainnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman kana min ahli ssalati du'iya min babis salat, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad." Yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat, yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Kalau enggak ahli semuanya gimana, Pak? Anda punya harapan apa? Sehingga sholat jarang, puasa hampir enggak pernah, sedekah rotok cetil, medit kumet, jihad juga nggak pernah dia melakukan keahlian tertentu dalam ibadah. Tayyib, memang kalau kita harus menjadi semua ahli dalam amal ini, nampaknya kita nggak sanggup. Tapi setidaknya nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Ambil salah satu amalan yang mampu untuk kita rutinkan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ma 'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin." Tidak ada ruginya bagi orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha.
ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut ketika dia masuk surga? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya, ada. Dan aku berharap kaulah orangnya. Kau termasuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Dan ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nanti di akhirat beliau akan dipanggil dari semua pintu surga. Tapi dalam kondisi demikian ada orang yang mengkafirkan beliau radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang Syiah yang menyebut Abu Bakar sebagai taghut. Dan Abu Bakar berarti beliau adalah orang yang punya keahlian dalam salat, artinya orang yang rajin salat. Beliau rajin jihad, sebagaimana beliau rajin puasa dan beliau juga rajin sedekah. Maka layak bagi beliau radhiyallahu anhu untuk dipanggil dari semua pintu surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'amilin babun min abwabil jannah yud'a minhu bidzalikal 'amal." Setiap orang yang beramal terdapat pintu khusus di surga dan dia akan dipanggil menuju surga dari pintu itu. Maka manusia akan dipanggil menuju surga sesuai dengan kebiasaan amalnya. Karena itu kita sudah mulai untuk berpikir amal ibadah apa yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai kebiasaan kita. Dan sekali lagi, kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semua. Jadi ambil salah satu. Aku pengen jadi ahli sholat, aku pengen jadi ahli puasa, dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika orang itu beramal sunnah, ambil yang ringan, yang penting bisa dirutinkan dan dipertahankan. Ya. Kalau kita buat di sini kaidah berkaitan dengan amal sunnah. Kaidah amal sunnah. Yang pertama, ambil yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam, yang dilakukan secara rutin, terus menerus, tidak putus, wa in qalla, meskipun ringan. Yang kedua, rutinkan. Sehingga bukan model orang yang ketika beramal pas lagi seneng dia mau, lagi nggak seneng dia tinggalin. Tapi dia kerjakan secara rutin. Selama tidak ada uzur, dia kerjakan. Yang ketiga, pertahankan. Maka saat dia beramal, bukan model mut-mutan. Kalau lagi mood mau beramal, hilang mood, tinggalkan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambillah amal yang mampu kalian rutinkan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala bagi kalian sampai kalian bosan dalam beramal. Sehingga orang tidak boleh berhenti, atau orang ketika sudah mengambil satu amalan sunnah tertentu, maka selayaknya untuk tidak dia tinggalkan sampai mati. Dan seperti itulah bagaimana kebiasaan para sahabat ketika mereka beramal. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Baik. Di antara manfaat yang lainnya, ketika kita memiliki udzur sehingga tidak bisa melakukan amalan rutin, maka saat kita punya udzur, kalau kemudian amalan itu tidak bisa kita laksanakan, insya Allah pahalanya tetap dicatat sesuai dengan rutinitas kita. Nabi SAW bersabda,
idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba sedang sakit atau safar sehingga dia tidak bisa melakukan amal rutin, maka tercatat untuknya sebagaimana apa yang pernah dia kerjakan ketika dia tidak safar atau dalam kondisi sehat. Hadis ini cukup sering kita baca dan semoga melekat di hati. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Baik. Sehingga kalau kita catat di sini tentang keutamaan amal sunnah. Yang pertama apa tadi, Pak? Dipanggil ke surga sesuai pintu amal kebiasaan. Baik. Yang kedua, dengan melakukan rutinitas amal sunnah, maka ketika kita punya uzur, pahalanya terus mengalir. Pahala mengalir jika ada uzur sehingga tidak bisa beramal. Kemudian di samping itu yang ketiga disebutkan dalam riwayat yang lain, orang yang melakukan amal sunnah dia akan berfungsi menutupi kekurangan dari amal wajib. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah bagian yang wajib. Kalau bagian yang wajib ini masih ada yang kurang, Allah perintahkan kepada para malaikat, unduru hallahu min tatawwu. Perhatikan orang itu, apakah dia punya amal sunnah atau tidak. Kalau dia punya amal sunnah, maka amal sunnah tadi digunakan untuk menutupi kekurangan yang ada dalam amal wajib. Sehingga saat kita salat mungkin ada yang kurang dalam amal wajib kita, ketika puasa juga demikian, dan seterusnya. Lalu apa makna bahwasanya amal sunnah bisa menutupi kekurangan amal wajib? Ada dua makna yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah menjadi pengganti untuk amal wajib yang pernah ditinggalkan. Sehingga misalnya dia pernah meninggalkan satu sholat, saat dia rajin amal sunnah, sekian amal sunnah Allah jadikan sebagai pengganti satu amal wajib yang dia tinggalkan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, makna menutupi kekurangan adalah menutupi amal wajib yang dikerjakan, menutupi amal wajib yang telah dikerjakan tapi tidak sempurna. Kita sudah sholat subuh tapi mungkin sholat subuhnya nggak maksimal, maka sholat sunnah qobliyah subuh bisa dijadikan sebagai alat untuk menutupi kekurangan dari sholat subuh yang kita kerjakan. Sholat duhur juga demikian, termasuk juga sholat yang lainnya. Karena itu jangan tinggalkan amalan-amalan sunnah, terutama sholat-sholat rawatib, karena fungsinya untuk seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke keutamaan yang keempat. Dengan memiliki amal sunnah, maka seorang hamba mendekat kepada sebab datangnya cinta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi ya'malu bin nawafil hatta uhibbah." Dan
tidak ada amal yang lebih aku cintai yang dikerjakan oleh hambaku melebihi ketika dia melakukan amal wajib. Dan ketika hambaku senantiasa melakukan amal sunnah hatta uhibbah, maka aku akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ketika sang hamba rajin melakukan amal sunnah. Baik, ini beberapa keutamaan amal sunnah yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di sini sebagai saran untuk bisa memiliki amal sunnah yang rutin, pertama, miliki yang namanya wazifah. Apa itu wazifah? Itulah amal sunnah rutin yang kita kerjakan. Dan Anda bisa pilih amal apapun, baik bentuknya salat, puasa, baca Al-Quran maupun yang lainnya. Dan wazifah ini disesuaikan dengan passion masing-masing. Beramallah sesuai passion. Ya. Ada orang kalau sholat dia bisa menikmati, tapi kalau disuruh puasa nggak kuat, gampang diare. Ada yang ketika dia disuruh puasa bisa, tapi kalau saya tahajud pusing, ndak saya ngeluh. Ada yang ketika dia disuruh puasa bisa, tahajud bisa, tapi giliran sedekah dia nggak mampu. Ada yang ketika sedekah dia rajin, tapi nggak pernah sholat berjamaah. Masing-masing orang punya cara untuk menikmati beramal. Dan seperti ini pernah disampaikan Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Ma tutiqun, yang mampu kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah enggak pernah bosan sampai kalian bosan untuk beramal. Allah tidak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian bosan untuk beramal. Anda catat di bagian Nabi SAW menyampaikan ma tutikun, sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kalian. Artinya apa yang bisa kalian nikmati ketika kalian beramal sehingga tidak menjadi beban bagi kalian. Dia bisa merutinkan amal itu tanpa merasakan hal yang gak nyaman karena sesuai dengan passionnya. Saya ketemu bapak-bapak yang usianya 80 tahun, dan waktu itu beliau puasa sunnah Senin Kemis, usia 80. Terus beliau bilang seperti ini, waktu bertamu ke rumah saya disuguhi, kemudian beliau menyampaikan saya puasa. Lalu beliau sampaikan, saya itu nggak bisa tahajud. Kalau bangun jam 3 itu pusing, sehingga rata-rata bangunnya jam 4 dan hanya cukup untuk sholat 2 rakaat atau 1 rakaat. Maka puasa ini sebagai gantinya. Ya, beliau bilang puasa sunnah ini sebagai gantinya. Itu contoh pemahaman yang benar, bahwa kalau kita nggak bisa beramal A, carilah amal-amal yang lain. B nggak bisa, cari C. C kesulitan, cari D. Pokoknya yang penting punya salah satu. Ini sebagai andalan, sehingga wazifah adalah amal yang sesuai dengan passion kita masing-masing, di mana kita merutinkan itu sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa akan menerima dan memberi pahala selama sang hamba rajin dalam mengamalkannya. Begitu hamba ini putus beramal, maka pahalanya putus. Yang kedua, pilih amal yang bisa dirutinkan walaupun sedikit. Ketika memiliki wazifah, pilih yang ringan dan sanggup untuk dirutinkan. Karena model borongan tapi cuma sekali 2 kali, bukan seperti itu model amal yang dicintai oleh Allah. Lebih gampang mana? Beramal borongan atau rutin? Lebih gampang mana? Kenyataannya borongan lebih mudah bagi orang. Kenyataannya ya. Sehingga kalau Anda lihat, banyak orang kalau beramal borongan itu banyak yang bisa. Khatamkan Quran selama 1 bulan Ramadan, yang bisa banyak nggak Pak? Banyak.
Tapi giliran dia diminta, kau baca Quran sehari 2 lembar saja sehari, banyak bolosnya daripada bacanya, sehingga kadang sehari sama sekali tidak menyentuh Quran. Sebab yang rutin lebih berat daripada yang model borongan. Orang kalau misalnya diminta untuk mujahadan dari mulai jam 8 sampai jam 2 pagi, bahkan sampai jam 3 mujahadan, baca zikir, baca ini, baca wirid A, wirid B, rotib A, rotib B, sampai jam 3 pagi baru selesai. Berapa jumlah zikir yang dia baca? Banyak sekali, Pak. Itu baca kulhu saja 1111 kali. Satu jejer papat, siji. Yang hitung susah, ngitungnya saja susah. Tapi dia bisa lakukan itu. Dalam waktu semalam dia baca sholawat tertentu sampai 4. Engkau papat jejer papat, 4444. Ngitungnya gimana, Pak? Ngitungnya saja susah. Tapi dia kerjakan. Giliran misalnya dia diminta, udahlah nggak usah kayak gitu, kau baca zikir setiap pagi dan sore minimal 10 menit. Banyak ngantuknya daripada zikirnya. Makanya lebih berat amal rutin walaupun sedikit daripada amal yang modelnya borongan. Nabi SAW bersabda, wa inna habbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu dulu para sahabat ketika mereka sudah memiliki wadhifah tertentu, mereka akan rutinkan sampai tua, sampai mati, hingga pada titik terakhir mereka sudah tidak mampu lagi melakukannya. Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, saya akan tahajud tiap malam dan puasa tiap hari. Lalu Nabi SAW menasihatkan, kamu tidak akan mampu melakukan itu. Berpuasalah 3 hari setiap bulan, karena setiap kebaikan dilipatkan 10 kali, sehingga seperti puasa setahun. Sehingga Anda puasa 3 hari tiap bulan, itu sama dengan puasa 1 bulan, 30 hari. Bulan depan 3 hari lagi, sama dengan 1 bulan. Maka kalau kita puasa sunnah 3 hari tiap bulan, sama dengan puasa setahun. Dan puasa sunnah 3 hari tiap bulan tidak harus di ayyamul bid. Boleh di ayyamul bid, boleh selain ayyamul bid. Hadis yang menyebutkan anjuran untuk puasa sunnah di ayyamul bid, hadis dari Abu Dzar. Namun kalau nggak di ayyamul bid boleh nggak, Pak? Boleh. Misalnya depan 1 hari, tengah bulan 1 hari, 10 hari terakhir di akhir bulan 1 hari lagi dipisah, silakan. Sehingga bagi Bapak Ibu yang barangkali masih berat untuk rutin Senin Kemis atau puasa sunnah Daud atau yang lainnya, Anda bisa praktekkan puasa 3 hari tiap bulan dengan waktu bebas, mau depan, tengah, ujung, silahkan. Kemudian ditaruh di ayyamul bid 3 hari semuanya juga bisa. Terutama bagi Anda yang merasa sangat sibuk sehingga nggak bisa puasa sunnah dengan rutin, bisa lakukan saran Nabi SAW ini. Namun Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inni utiku aktsara min hada. Aku bisa lebih daripada itu. Aku bisa puasa yang lebih banyak daripada itu. Nabi SAW lalu menasihatkan, sum yauman wa aftir yauman, dzalika saumu akhi Dawud wa huwa khairus siyam. Berpuasalah sehari dan tidak puasa sehari, itu adalah puasa Nabi Dawud dan itu puasa yang terbaik. Karena disebut sebagai puasa yang terbaik, maka para ulama menyimpulkan orang yang sedang puasa Dawud tidak boleh mengikuti puasa sunnah yang lain. Sehingga komitmen saja dengan Dawud, kamu jangan keluar dari ritme puasa Dawud. Jadi misalnya ya, yang sudah terbiasa puasa Dawud, ini pas di bulan Dzulhijjah, pas di bulan Dzulhijjah,
ritme dia pas puasa Daud masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 7, 8, 9. Tanggal 1 nggak puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 tidak puasa, tanggal 4 dan seterusnya. Berarti tanggal 7 tidak puasa, tanggal 8 puasa. Ini hari Arafah. Puasa nggak? Puasa nggak? Yang sudah rutin terbiasa Daud pas tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, puasa ndak? Ndak. Dia ndak boleh puasa. Sehingga di sini tidak puasa. Dan nanti tanggal 10 nggak puasa lagi. Iya, karena Idul Adha. Tidak puasa lagi. Sampai tanggal 13 dia tidak puasa. Tanggal 14 mulai puasa. Karena puasa Daud puasa terbaik, sehingga tidak boleh ditambahi dengan puasa sunnah yang lain. Nanti ketika dia ketemu Muharram juga seperti itu. Pas Muharram ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 9, tanggal 10. Nah, tanggal 11. Pas tanggal 1 puasa, 2 tidak puasa, 3 puasa, 9 puasa. Asyura tidak puasa, ini puasa. Karena dia sudah puasa Daud, sehingga ritme itu biarkan apa adanya, kau nggak usah nambah-nambahi puasa yang lain. Sebagaimana keterangan Al-Hafidh Ibn Hazm ya, beliau menjelaskan, bahkan menekankan, kalau sampai ada orang yang puasa Daud dan dia nambahi puasa sunnah yang lain, maka statusnya bukan puasa terbaik lagi. Selanjutnya, akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengerjakan puasa Daud tadi atas pesan terakhir yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tua, hingga beliau merasakan keletihan, keberatan. Kemudian beliau mengatakan, li'an akuna qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Adekan dulu aku menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan puasa 3 hari tiap bulan. Itu lebih aku sukai daripada seluruh hartaku dan anggota keluargaku. Tapi penyesalan hanya akan datang di belakang. Sehingga dalam kondisi ini Abdullah bin Amr merasa menyesal, sebab ketika beliau sudah tua, beliau tetap bertahan untuk puasa Daud sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Artinya ibadah itu menjadi rutinitas sampai kapan? Sampai titik terakhir tidak mampu. Bukan model kayak di masyarakat kita ya. Lagi puasa Daud nih, udah berapa tahun? Udah 2 tahun. Nanti tahun ketiga Arab tak lereni. Tahun ketiga mau libur dulu. Nanti libur lama, setelah itu puasa lagi. Nah, seperti ini nggak tepat. Yang benar gimana? Kalau sudah punya rutinitas tertentu, silahkan dikerjakan secara rutin dan dijaga, dirawat, jangan sampai lepas. Nah, selanjutnya, manusia ada masa keterbatasan, sehingga di sini ada masa produktif. Nanti akan ada masa keterbatasan. Kalau seseorang punya kebiasaan yang baik di masa produktif, ada kebiasaan baik di masa produktif, maka saat mengalami masa keterbatasan, pahala tetap mengalir. Pahala tetap mengalir. Kenapa Pak pahalanya tetap mengalir? Karena ketika di masa keterbatasan, dia tidak beramal bukan karena malas, tapi dia tidak beramal karena dia punya uzur. Misalnya uzur fisiknya, uzur waktunya, dan seterusnya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba kita lihat, falahum ajrun ghairu mamnun.
Bapak perhatikan ya. Kalimat ajrun ghairu mamnun itu disebutkan oleh Allah di 4 ayat dalam Al-Quran. Ghairu mamnun artinya apa? Ghairu mamnun, yang tidak putus. Ajrun ghairu mamnun berarti pahala yang tidak pernah putus. Pernyataan dalam Al-Quran tentang ajrun ghairu mamnun ada di 4 ayat. Ayat yang pertama tentang Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman tentang beliau, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Engkau Muhammad akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kenapa Nabi Muhammad SAW dapat pahala yang tidak pernah putus? Sebab beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal soleh kepada siapa? Masyarakatnya, kepada umatnya. Maka siapapun yang beramal soleh, Nabi Muhammad SAW turut mendapatkan pahalanya, sehingga pahala beliau tidak pernah putus. Karena itu kita mengajarkan sunnah kepada umat manusia dengan kita bacakan hadis Nabi SAW, ajaran beliau seperti ini. Anda mengamalkan, maka beliau dapat pahala. Sehingga sebagai bentuk melestarikan pahala Rasulullah SAW, amalkan sunnah dan ajarkan sunnah kepada yang lain. Terus Pak, yang seperti ini tidak mungkin bisa terjadi pada manusia biasa selain Nabi. Karena jangkauan kita walaupun bisa berdakwah itu lebih sempit daripada jangkauannya Nabi. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Terus ketika beliau tidak atau mendapatkan pahala yang terus mengalir, maka kita sejatinya tidak perlu menghadiahkan amal soleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anda hadiahkan dan tidak Anda hadiahkan, otomatis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut mendapatkan pahalanya. Ya. Jadi perlu nggak menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW? Kalau melihat ini ya pada asalnya nggak perlu. Sehingga misalnya ada orang setiap kali acara, idza hadratil Mustafa Al-Baqarah, Masya Allah, menghadiahkan surat Al-Baqarah untuk Rasulullah SAW. Berapa lama? 2,5 jam. Mungkin nggak kuat dia. Baik. Sehingga pada asalnya tidak perlu, karena beliau SAW yang pertama kali ngajari bagaimana cara baca Fatihah yang benar. Dan sebagai konsekuensinya, semua umatnya yang membaca surat Al-Fatihah, maka Rasulullah SAW turut mendapatkan pahalanya. Nah, selanjutnya Pak, katanya Pak ya, kalau kita menghadiahkan pahala kepada Rasulullah SAW, maka ibarat begini Pak, ada sebuah tandon, yang tandon ini diisi terus. Ketika dia diisi terus, maka nanti lama-lama luber. Nah, luberannya itu akan mengenai kita. Ketika gelas ini diisi terus, nanti lubernya mengenai kita yang ada di bawahnya. Ya, pertanyaannya, kamu ada di bawahnya atau di sampingnya? Ilustrasi seperti ini bisa diterima nggak? Hah? Kalau kita menghadiahkan amal kepada Rasulullah SAW, ibarat ngisi sebuah tandon amal, terus luber karena saking banyaknya ngisi. Ketika luber akan menjauhi kita. Ilustrasi ini bisa diterima atau tidak? Bisa diterima atau tidak? Diskusi kelompok ya. Kenapa nggak bisa diterima? Perkara gaib. Ini kan ilustrasi kata mereka. Sehingga kami tidak mengatakan ini dalil, tapi ini ilustrasi. Kenapa nggak bisa diterima? Mana ada orang yang amalnya hilang? Apakah mungkin amal Nabi SAW bisa hilang? Kalau manusia selain beliau amalnya batal mungkin dengan aneka maksiat yang dikerjakan. Tapi mana ada amalnya seorang Nabi SAW hilang? Sehingga kalau kita ngisi tandon luber, itu berarti ada pahala beliau yang hilang.
Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menegaskan kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka jika Anda perhatikan kalimat wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di surat Yusuf, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, ada 4 ayat yang menegaskan Allah tidak pernah menyia-nyiakan, menghilangkan pahala orang yang telah berbuat baik. Artinya gimana Pak? Nggak ada ceritanya pahala hilang gara-gara luber. Sehingga ini justru bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran. Maka ketika Bapak beribadah, Anda tidak diminta untuk mencatat ibadahnya sendiri terus dilaporkan. Tapi yang mencatat siapa? Malaikat. Dan mereka berfungsi untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia yang kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ketika beramal diberi kemudahan oleh Allah. Kamu tidak harus mencatat amalmu, tidak harus melaporkan sendiri amalmu. Sebab ada makhluk yang bertugas, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu. Nah, disinilah kita mendapatkan satu pelajaran. Manusia itu hanya diperintahkan untuk beramal, tapi tidak diperintahkan untuk menghisap amalnya sendiri ketika di dunia. Sebab nanti yang menghisap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kemudahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Anda tinggal beramal dan tidak harus mencatat kerja yang pernah dilakukan. Beda kalau orang bekerja di sebuah perusahaan, nanti tolong hasil kerjanya dilaporkan. Akhirnya dia sibuk administrasi, malah nggak sibuk kerja, karena sibuk buat laporan. Hamba tidak perlu seperti itu. Baik, selanjutnya, karena masa produktif ini adalah masa di mana seseorang masih bisa melakukan kebiasaan yang baik, maka di waktu dan masa produktif maksimalkan kebiasaan yang baik itu, agar nanti kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir di posisi ketika kita sudah tidak mampu melakukannya. Kapan kita sudah disebut orang yang tetap mendapatkan aliran pahala walaupun kita sudah tidak lagi mampu melakukannya? Kembali kepada ayat yang ghairu mamnun tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dapat pahala yang tidak pernah putus. Coba Anda lihat keterangan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawa ad-Dhahhak anhu, ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, idza kana al-'abdu fi shababihi katsiras salati katsiras siyami was sadaqah. Ketika seorang hamba di masa mudanya dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, summa dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi, sampai dia sudah tidak mampu lagi melakukan amalan tersebut ketika dia sudah lemah, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi, maka Allah akan berikan pahala untuknya sesuai dengan amalan yang rutin dia kerjakan di waktu muda. Ya. Sehingga Bapak tulis di sini ya. Membiasakan amal sunnah. Membiasakan amal sunnah. Ketika seorang muslim dia membiasakan amal sunnah, salah satu di antara pengaruhnya adalah saat dia tua sehingga fisiknya sudah nggak bisa lagi diajak untuk beribadah, atau dia dalam kondisi lemah, misalnya karena sakit yang menaun, maka pahala tetap mengalir. Pahala tetap mengalir. Kenapa pahala ini tetap mengalir?
Sebab orang ini mereka tidak beramal bukan karena malas, tapi tidak beramal karena ada uzur. Sehingga lututnya sudah nggak bisa lagi diajak ke masjid, badannya sudah nggak bisa lagi diajak sholat berjamaah, tapi karena dia punya rutinitas waktu masih muda untuk melakukan amal sunnah, maka pahalanya tetap mengalir. Sehingga kalau ada ungkapan olahraga itu adalah tabungan kesehatan di hari tua, rajin ibadah itu adalah tabungan pahala di hari tua. Di saat orang sudah tidak lagi mampu beramal, nggak bisa rajin ke masjid, nggak bisa kajian, nggak bisa ini, nggak bisa ini, maka dia tetap mendapatkan aliran pahala sesuai dengan rutinitasnya. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Selesai satu bab. Sekarang kita beralih ke bab berikutnya. Jadilah manusia nol kezaliman. Kita sampai jam berapa? Jam 11 insyaallah ya. Bismillah. Anda nggak ngantuk kan ya? Sampai jam 11? Ada yang ngantuk? Dapat hadiah. Ngantuk Pak? Sampai ngantuk? Yang ngantuk? Nanti dibagi-bagi ke yang ngantuk. Langsung nggak jadi ngantuk. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita beralih ke jadilah manusia nol kezaliman. Menghadap Allah dalam keadaan kita nggak punya beban apapun terhadap hak orang lain, itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena kalau zalim itu nggak bisa ditutup amal jihad. Hingga satu ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, lau qutiltu fi sabilillah ayughfar Allah, kalau aku terbunuh di jalan Allah ketika jihad, apakah semua dosaku akan diampuni? Kata Nabi SAW, na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasibun. Ya, dosamu akan diampuni selama ketika kau perang terus maju dan gak mundur, gak lari, kau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Artinya ikhlas. Setelah itu orang ini langsung berangkat. Tiba-tiba dipanggil Nabi SAW, illa dain qala li Jibrilu anifan, kecuali utang, baru saja saya mendapatkan wahyu dari Jibril. Sehingga orang yang mati syahid di medan jihad tapi punya utang, pahala jihadnya ini tidak bisa menutupi utangnya. Kebayang nggak dengan kezaliman yang lain yang lebih parah dibandingkan utang? Seperti dolim dengan mengambil harta yang bukan miliknya, dolim dengan mencaci maki orang lain, melanggar kehormatan orang lain, dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sini. Anas bin Malik menceritakan, pernah terjadi kenaikan harga barang di zaman Nabi SAW, sampai para sahabat mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalahnya. Ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak harga yang naik, turunkan harga untuk kami. Karena kalau kemudian harga ini naik terus, kita nggak sanggup untuk membelinya. Turunkan harga untuk kami. Para sahabat minta agar harga disesuaikan. Dan Nabi SAW berhak untuk itu, karena beliau sebagai kepala negara. Mendengar aduan ini, Nabi SAW bersabda, innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razik. 4 penjelasan tentang Allah yang disampaikan Nabi SAW dalam masalah rizki. Sesungguhnya Allah itu al-musa'ir, yang menetapkan harga, al-qabid wal basit, yang menyempitkan dan melapangkan rizki hamba, ar-razik, dan yang menjamin rizki hamba. Dalam urusan masalah rizki, Bapak ingat 4 ini
penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memahamkan kepada manusia kenapa ada kayak gini. Pertama, terjadinya kenaikan harga. Yang menetapkan harga itu Allah. Sehingga kalau Anda lihat apapun yang harganya naik, kadang turun, kadang naik, yang menetapkan harga itu Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Maksudnya, rizki yang diberikan oleh hamba itu tidak datar, tapi kadang naik, kadang turun, fluktuatif. Dan Allah yang menjamin rizki hambanya. Nah, jika terjadi kenaikan harga, maka yakini kenaikan harga ini tidak akan menambah dan mengurangi jatah rizkimu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin jatah rizkimu. Sadari bahwasanya jatah rizkimu itu tidak datar, tapi fluktuatif. Kadang jatah rizkimu lagi naik, kadang lagi turun, kadang naik, kadang turun. Demikianlah jatah rizki seorang hamba. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa untuk menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Maka cara Allah Ta'ala untuk membuat rizki hamba itu kadang sempit, kadang lapang, salah satunya adalah dengan adanya inflasi. Maka terkadang harganya naik, terkadang harganya turun, sehingga Nabi SAW mengatakan innallaha huwal musa'ir, Allah lah zat yang menetapkan harga. Nah, kalau kita ingat seperti ini, insya Allah akan bisa lebih ridho. Banyak orang ketika membaca berita tentang inflasi, dia stres lalu bunuh diri. Masya Allah. Inflasi, kemudian dia takut, stres, sampai kemudian bunuh diri. Padahal inflasi tidak mencekik dia. Gak ada ceritanya kemudian ketika inflasi jatah rizki hamba hilang. Kalau mungkin mengalami fluktuasi, iya, tapi hilang tidak. Selama orang itu masih hidup, maka dia pasti punya jatah rizki. Baik, selanjutnya, inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Aku ingin ketemu Allah dalam posisi tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan kezaliman, baik dalam masalah darah maupun dalam masalah harta. Aku ingin ketemu Allah dalam posisi gak ada satupun di antara umatku yang nuntut kezalimanku. Kira-kira tega nggak umat Nabi SAW nuntut Rasulullah SAW? Ya, mana mungkin, Pak. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda beliau ini, beliau itu tidak ingin membuat kebijakan yang kebijakan itu menyebabkan sebagian masyarakat jadi dirugikan, lalu kemudian dia nuntut di akhirat. Itu potret seorang pemimpin seperti Rasulullah SAW. Saat sahabat minta kepada Nabi SAW, turunkan harga ya Rasulullah. Kalau aku turunkan harga, pedagang ini bisa jadi rugi. Sehingga pedagang misalnya kulaknya 2 dinar, aku turunkan jual 1 dinar. Akhirnya mereka pun terpaksa menjual 1 dinar. Rugi berapa? 1 dinar. 1 dinar banyak. Akhirnya rugi sekian dinar. Mungkin mereka jengkel gara-gara keputusan Nabi SAW sampai aku harus menanggung kerugian sekian. Maka Nabi SAW tidak mau menurunkan harga, tapi beliau memberi pemahaman kepada para sahabat tentang konsep rizki dalam agama. Ya. Kalau masyarakat banyak yang rugi karena inflasi, Pak, inflasi kan bukan beliau SAW yang membuat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaikkan harga sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan yang terjadi dalam kehidupan alam ini, kita tidak bertanggung jawab ketika ada orang yang dirugikan. Misalnya kok terjadi kenaikan harga, jadi banyak pengusaha yang rugi, yaitu urusan pribadi masing-masing, musibah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi saat kita ikut terlibat, misalnya harganya dipatok oleh negara sekian, akhirnya banyak yang rugi, bisa jadi kebijakan itu nanti akan menjadi bahan tuntutan dia di yaumil qiyamah. Baik, dari sinilah kita bisa perhatikan Rasulullah SAW
orang yang sangat jauh dari praktek kezaliman kepada siapapun, bahkan sampai kebijakan beliau itu dipertimbangkan. Jika kebijakan ini merugikan salah satu pihak, dikhawatirkan nanti dia nuntut di hari akhir. Ketika Rasulullah SAW mendapat laporan tentang kenaikan harga, para sahabat meminta agar beliau menurunkannya, namun beliau tidak berkenan membuat keputusan itu, karena bisa jadi mereka kulaan dengan harga yang mahal, lalu ketika harga diturunkan mereka akan menanggung kerugian, dan dikhawatirkan nanti mereka bisa menuntut Rasulullah SAW di akhirat. Nah, kebayang nggak yang seperti ini terjadi pada pejabat zaman sekarang? Dia membuat sebuah keputusan, namun kemudian merugikan sebagian orang atau banyak orang. Kebayang nggak kalau nanti dia akan dihisab dan dituntut oleh orang-orang yang dia rugikan disebabkan karena kebijakannya, dan itu terjadi di hari kiamat. Baik, sekarang kita lihat apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Beliau khawatir mendalimi para pedagang itu sehingga mereka berkesempatan untuk menuntut beliau kelak di hari kiamat. Padahal tidak mungkin seorang umat Nabi Muhammad SAW nuntut nabinya SAW, disebabkan karena mereka sangat memuliakan beliau SAW. Tapi seperti itulah ketakutan Rasulullah SAW terhadap harta dan kehormatan orang lain. Aisyah pernah menceritakan keadaan emosi Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW emosi, apa yang terjadi? Yang pertama, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi. Rasulullah SAW tidak pernah mukul orang pakai tangan. Wala imra'atan wala khadiman. Beliau juga tidak pernah memukul seorang wanita maupun seorang pembantu. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali saat beliau jihad fi sabilillah, wa manila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Nah, saat jihad beliau membunuh musuhnya sebagaimana beliau juga jadi sasaran bunuh. Maka manusia yang paling jahat adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Kalau sampai ada manusia dibunuh Nabi, ini berarti penjahat paling tinggi dalam agama. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menyakiti orang lain dalam situasi perang itu. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Dan Nabi SAW kalaupun mendapatkan sikap kurang sopan, beliau tidak emosi untuk membela dirinya. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali kalau orang itu melanggar apa yang Allah haramkan, barulah beliau emosi. Maka saat Nabi SAW ditarik oleh badui, Pak. Jadi beliau pernah pakai selendang dikalungkan di leher beliau. Tiba-tiba ada badui dari belakang nyeret selendang tadi, ditarik selendangnya sampai muter di leher Nabi SAW hingga leher beliau merah. Merah kenapa? Hah? Ya, karena panas ketika digesekkan dengan kain. Setelah itu beliau melihat ke arah belakang, siapa yang berani narik ini? Ternyata badui. Terus beliau langsung tersenyum, dimaafkan. Jadi untuk hak pribadi Rasulullah SAW merelakan. Tapi giliran berkaitan dengan hak Allah, beliau orang yang paling sensitif. Ada sahabat yang pakai cincin dari emas, pegang tangannya langsung ditarik cincinnya. Siapa yang narik? Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, ya'midu ahadukum bi jamratin minan nar thumma yada'uhu fi yadihi. Ada orang yang sengaja untuk mengumpulkan bara neraka, kemudian dia taruh di tangannya, dibanting cincin, kemudian beliau tinggal. Sahabat yang melihat kejadian itu mendekat kepada si pemilik cincin. Ambil, kasihkan ke istrimu. Apa kata orang ini? Aku tidak mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Itu cincin emas, Pak, bukan akik.
Tapi seperti itulah semangat ketaatan para sahabat. Dan kita lihat Rasulullah SAW marah saat ada orang yang melanggar aturan Allah. Prinsip seperti ini sudah mulai hilang. Sehingga kalau ada orang berbuat maksiat, udah diam aja, itu kan urusan pribadi dia. Yang penting dia nggak ganggu, kalimatnya. Yang penting tidak ganggu. Kalau dia ganggu, nah barulah urusan kita bersama. Nggak kayak gitu. Maksiat itu urusan kita semua. Sebab masing-masing muslim adalah aparat bagi muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Berarti di sini ada izin dari Nabi SAW untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar saat kita melihat maksiat, segera ingatkan. Masalah diterima nggak diterima itu urusan belakangan. Tapi rasanya berat ya. Karena nggak semua orang mereka sensitif dalam urusan maksiat. Karena beliau sensitif dalam urusan maksiat, sehingga diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi dalil. Diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi dalil. Namanya apa? Sunnah takririyah. Persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau nggak bisa jadi dalil. Nah, kemarin Ustadz diam saja sih. Aku pas melakukan seperti ini, Ustadz nggak komentar, diam saja. Berarti kan boleh. Berlaku nggak? Hah? Kenapa nggak berlaku? Karena diamnya Ustadz tidak bisa jadi dalil. Ada banyak faktor, kok Ustadz diam saja ya. Nah, mungkin beliau nggak enak mau ngingetin, mungkin beliau takut, mungkin beliau ini boleh. Ada banyak faktor. Tapi kalau Nabi SAW seperti ini nggak berlaku. Maka diamnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi dalil. Baik. Selanjutnya, coba kita lihat riwayat berikut. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengumumkan, "Man kanat lahu qibali madlamatun falyakum falyaqtassi minni." Siapa yang pernah mendapatkan kezaliman dariku, silahkan lakukan kisos kepadaku. Insyaallah. Dan ini di akhir hayat beliau. Yang pernah aku dolimi silahkan kisos mumpung belum mati. Tapi tidak ada satupun yang berani jawab. Hingga beliau ulangi 3 kali, bangkitlah Uqashah bin Mihsan, Masya Allah. Lalu beliau sampaikan bahwa Nabi SAW pernah memukul Uqashah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Uqashah, idrib in kuntu dhariban." Wahai Uqashah, silahkan pukul aku kalau kemarin aku pernah memukulmu. Ya. Namun Uqashah tidak tega memukul Nabi SAW hingga beliau mencium Rasulullah SAW. Beliau mendekat, Uqashah mendekat. Lalu Nabi SAW dipeluk oleh Uqashah radhiyallahu anhu. Itulah contoh menjadi manusia nol kezaliman, di mana beliau punya prinsip jangan sampai ada kezaliman yang dibawa mati, harus selesai di dunia. Maka hindari sebisa mungkin yang namanya kezaliman, karena kezaliman kalau kemudian dipertahankan sampai mati sangat berbahaya. Dan segera minta maaf untuk dihalalkan, jangan nunggu lebaran ya. Dosanya dilakukan tanggal 3 Syawal, minta maafnya tanggal 1 Syawal, nunggu setahun. Kenapa harus nunggu lebaran? Lebih berat mana, memaafkan atau minta maaf? Hah? Lebih berat memaafkan atau minta maaf? Banyak orang yang kadang minta maaf itu tidak mau. Ayo minta maaf, padahal jelas salah, tidak mau. Kenapa dia nggak mau? Tidak punya tawadhu. Maka yang memaafkan itu tawadhu, yang minta maaf juga tawadhu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat keduanya.
Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Apabila seseorang itu suka memaafkan, maka Allah tambahkan untuknya izzan, kehormatan. Maka manusia menjadi semakin mulia saat dia suka memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, baik berkaitan dengan kehormatannya atau hartanya atau yang lainnya, agar dia minta dihalalkan hari ini sebelum dinar dan dirham sudah tidak lagi berlaku. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan tingkat kezalimannya. Kalau dia tidak punya amal saleh, maka akan diambil dosanya, fahumila alaihi, kemudian dipikulkan ke orang ini. Itulah bahayanya orang yang suka berbuat zalim kepada yang lain. Termasuk juga zalim dalam keluarga. Jangan sampai kita punya anggapan, iki kan bojoku dhewe, ya sak karepku. Tidak bisa seperti itu. Kalau orang punya mainan tertentu, terus mainan itu rewel, pateni, selesai. Kalau suami punya istri, istrinya rewel, tidak bisa. Ini bojoku, tidak bisa. Sehingga ada sebagian orang yang punya prinsip, terserah saya, ini istri saya. Iya, tapi kau zalim kepada istrimu, nanti dia bisa nuntut di akhirat. Sebagaimana ketika istri zalim kepada suaminya, suami juga bisa punya hak untuk nuntut di akhirat. Kezaliman tetap dihitung kezaliman meskipun terjadi antar suami istri, dan nantinya di hari kiamat akan ada hisabnya. Wallahu alam. Walhamdulillah, sudah selesai sampai halaman 58. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Ada sisa waktu kurang lebih 12 atau 15 menit. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan diserahkan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah suatu itu Rasulullah pernah membunuh musuhnya? Bagaimana ceritanya? Apakah Rasulullah dibantu para sahabatnya? Jazakumullah khairan atas ilmu dan jawabannya. Baik. Kalau Bapak bertanya, apakah ketika ikut perang Nabi SAW pernah membunuh musuhnya? Ini ada satu riwayat bahwa Nabi SAW tidak pernah membunuh orang dengan pedang beliau selain Ubay bin Khalaf. Beliau bunuh Ubay bin Khalaf dengan menggunakan tombak beliau, ramahu biha, dan ini terbunuh waqad qatalahu yauma Uhudin, ketika perang Uhud. Baik, sehingga berdasarkan hal ini, wallahu alam, Rasulullah SAW berkali-kali perang, namun Nabi SAW dan ikut di depan, termasuk ketika beliau berada di perang Badar, di perang Uhud dan yang lainnya, namun tidak sampai ada korban yang terbunuh dengan senjata beliau SAW. Wallahu alam. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya meninggalkan amalan sunnah? Apakah menjadi makruh? apakah meninggalkan amal sunnah sama dengan menjadi makruh? Ya, coba lihat ini ya. Sunnah dan makruh ini memang berkebalikan.
Kalau wajib kebalikannya apa? Haram. Jika orang meninggalkan yang wajib, maka berarti dia melakukan yang haram. Ini benar. Karena meninggalkan yang wajib hukumnya dosa. Sehingga orang yang meninggalkan yang wajib, maka sudah barang tentu dia melakukan perbuatan dosa. Namun apakah ketika orang meninggalkan sunnah berarti dia melakukan yang makruh? Belum tentu. Ketika dia melakukan amalan sunnah, namun konsekuensinya nanti dia melakukan kebalikannya, maka jadi makruh. Saya ulangi ya. Saat orang meninggalkan yang sunnah, konsekuensinya dia melakukan amalan kebalikannya, maka jadi makruh. Contoh, minum pakai tangan kanan, makan tangan kanan, ini sunnah. Kalau dia tidak minum pakai tangan kanan, tidak makan pakai tangan kanan, berarti konsekuensinya pakai tangan kiri. Kecuali kalau disuapin ya. Saat dia makan dan minum pakai tangan kiri, apa hukumnya? Makruh. Maka meninggalkan sunnah dalam hal ini dia terjerumus ke dalam yang makruh. Paham ya? Namun jika dia meninggalkan amal sunnah tapi tidak berkonsekuensi melakukan kebalikannya, yang bersangkutan tidak disebut melakukan yang makruh. Misalnya tidak melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah, atau tidak sholat duha, apakah berarti melakukan yang makruh? Tidak. Karena ketika dia tidak melakukan sholat duha, tidak melakukan kebalikannya. Dia tidak melakukan sholat duha, kebalikannya apa? Ya, tidak ada. Tidak ada. Disitulah tidak semua meninggalkan yang sunnah berarti berkonsekuensi mengamalkan yang makruh. Bisa dipahami ya? Maka meninggalkan yang sunnah ada dua. Meninggalkan yang sunnah namun konsekuensinya dia melakukan yang makruh, jadi makruh. Contoh tadi ya, dia tidak makan pakai tangan kanan, tidak makan pakai tangan kiri, tidak minum pakai tangan kanan. Konsekuensinya dia pakai tangan kiri. Bagaimana dia makan dan minum? Kan tidak mungkin dikokok ya. Dia menggunakan tangan, akhirnya yang dipakai tangan kiri. Maka dia melakukan yang makruh. Pak, kalau orang kidal itu gimana Pak? Kan dia kidal, sementara yang dominan yang kanan. Baik, coba yang tidak kidal bisa nggak makan pakai tangan kiri? Yang nggak kidal bisa? Bisa ya. Yang nggak kidal kan banyak di sini ya. Coba makan pakai tangan kiri. Oh bisa Pak. Berarti yang kidal bisa makan pakai tangan kanan. Kidal dan tidak kidal itu masalah dominasi. Kidal itu lebih dominan kiri, tapi yang nggak kidal dominan kanan. Namun dalam urusan makan, selama dia masih bisa pakai tangan kanan, harus tangan kanan. Lain kalau misalnya tangan kanannya lumpuh, maka mau tidak mau dia makan pakai tangan kiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menjaga Ustaz. Amin walakum bimithli. Mengenai kezaliman, bagaimana dengan kezaliman yang menimbulkan bekas trauma pada anak yang dilakukan oleh orang tua? Orang tua meminta maaf kepada anak pun sangat gengsi, malah beranggapan bagaimanapun anak harus berbakti pada orang tua. Banyak anak yang merasakan sakit dan luka karena orang tuanya. Terima kasih. Memang terkadang ada sebagian orang dekat kita yang dia bertindak zalim kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita tidak melupakan jasa siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita. Saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah perceraian, suami istri ini pisah padahal dulu mereka saling mencintai, setelah itu mereka saling benci. Lebih benci mana? Orang yang sebelumnya nggak kenal kemudian membenci, atau orang yang sebelumnya kita cintai kemudian kita benci? Lebih kuat kebencian yang mana Pak? Yang kedua.
Karena sebelumnya dia pernah jadi orang yang kita cintai, sekarang dia jadi orang yang sangat kita benci. Mungkin kebenciannya akan lebih parah dibandingkan ketika Anda nggak kenal dengan orang tertentu, terus Anda benci sama orang itu. Karena itu, ketika terjadi perceraian suami istri, Allah Subhanahu wa taala tetap ingatkan, wala tansawul fadla bainakum. Anda lihat ayat ini, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa di antara sesama kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 237. Ayat ini berbicara tentang masalah perceraian dan talak. Tapi kalaupun kalian menceraikan istrimu, atau seorang istri gugat cerai dari suaminya sampai berhasil cerai, ingat, ini wanita pernah melayani kamu, ini lelaki pernah ngasih duit ke kamu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kebaikan masing-masing. Artinya cerai ya sudah cerai, tapi jangan berkelanjutan, kemudian saling teror. Saat salah satunya nikah lagi, teror lagi. Akhirnya permusuhannya jadi nggak ada ujungnya. Baik, orang tua punya nggak jasa ke anak? Apa jasanya, Pak? Apa jasanya? Waktu kamu lahir, kamu nggak dibiarkan, kamu nggak dibuang pinggir jalan atau ditaruh di tepi sungai, tapi kau dirawat. Walaupun mungkin ketika kau besar, saat usia SD atau SMP, orang tua pernah jahat kepada kamu sampai meninggalkan sebuah bekas luka dalam hati yang dalam. Tapi jangan lupakan jasa beliau dulu. Coba kalau bayi itu begitu lahir dibiarkan dalam rumah sendirian, dirubung semut, mati ya. Iya, Pak. Namun dirawat oleh orang tuanya sampai akhirnya dia besar, sehingga jasa ini nggak bisa terbayarkan dengan nilai apapun. Maka kalaupun misalnya orang tua pernah berbuat salah, wala tansawul fadla bainakum, jangan kau lupakan kebaikan jasa mereka yang luar biasa. Tapi Pak, masih meninggalkan bekas. Kalau sekiranya Anda tidak bisa akrab dengan orang tua, minimal jangan memusuhi, menampakkan permusuhan, menampakkan kalau Anda benci sama mereka. Ini masuk kategori durhaka. Tapi kalau tidak akrab, misalnya setiap kali aku ketemu bapak, ketemu ibu, isinya cuman berantem, ngomel, gak kuat saya. Ya sudah, kau boleh jaga jarak, tapi tidak menunjukkan permusuhan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pernah menzalimi orang, kemudian kita tidak menemukan orang itu lagi karena pindah alamat, bagaimana cara meminta maafnya, Ustaz? Bagaimana cara minta maaf saat kita pernah mendolimi orang lain dan gak ketemu orangnya? Kita tidak bisa minta maaf karena kita tidak tahu dan tidak bisa ketemu beliau, tidak bisa berhubungan dengan beliau, berkomunikasi dengan orang yang kita dolimi. Maka yang bisa kita lakukan adalah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang bersangkutan. Ya Allah, saya pernah mendolimi teman saya waktu SMA dulu, namanya si A, namanya si B. Dulu saya pernah membuli si C, pernah mengambil spidolnya si D, belum dikembalikan. Pernah mengambil penghapusnya si E. Sampai tua kita nggak pernah ketemu. Gimana? Mintakan ampunan untuk yang bersangkutan, sehingga kita membalas, cara kita membalas kezaliman yang pernah kita lakukan dengan memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan berupa pahala. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma arham fulan. Mudah-mudahan sekiranya nanti kelak di yaumil qiyamah dia nuntut terhadap kezaliman itu, Allah gantikan dengan pahala yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi
kajian yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.